Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Maulana dengan NIM 215231120. Saya berasal dari kelas PBS 2C atau Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perjanjian Giyanti. Adapun video ini adalah tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa dengan dosen pengampu Pak Zainal Anwar. Perjanjian ini lahir pada tanggal 13 Februari 1755 sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubono III, VOC, dan Pangeran Mangkubumi. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Giyanti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti. Secara tertulis, ia terbaca sebagai Giyanti. Sekarang terkenal dengan Duku Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Saat itu, VOC mengangkat Pangeran Pakubono II sebagai raja. Pengangkatan ini menimbulkan kecemburuan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksakan Pangeran Pakubono II untuk memberikan mandat penunjukan raja tertinggi harus dengan persetujuan Belanda. Dalam silsilahnya, Pangeran Pakubono dan Mangkubumi adalah anak dari Amangkurat IV. Sedangkan Raden Mas Said merupakan cucu dari Amangkurat IV yang menguasai Mataram pada tahun 1719 sampai dengan 1726. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi memberikan perlawanan kepada VOC dan Pakubono II sebagai bentuk protes. Serangan itu membuat Pakubono II meninggal dunia. Sepeninggal Pakubono II, Pangeran Mangkubumi naik menjadi raja. Namun VOC tidak mengakui status Pangeran Mangkubumi ini. Situasi semakin memanas saat VOC mengangkat putra Pakubono II, Raden Mas Suryati atau Pakubono III yang masih remaja sebagai Raja Mataram. Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi kembali melancarkan serangan kepada VOC dan Raden Suryadi. Untuk meredam serangan itu, VOC menjalankan siasat licik dengan memecah belah Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Di sisi lain, VOC juga mengirim utusan ke Pangeran Mangkubumi dengan menjadikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang. Raden Mas Suryadi kemudian mengundang kedua orang tersebut untuk merundingkan pembagian kekuasaan. Perundingan terjadi pada 22 sampai 23 September 1754. Pertemuan itu membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya. Hasil pertemuan itu kemudian dituangkan dalam perjanjian Giyanti, ditandatangani pada 13 Februari 1755 dan dilakukan oleh tiga pihak, yakni Pemerintah Hindia Belanda atau VOC, Kasultanan Surakarta oleh Pangeran Pakubono III, dan Kasultanan Yogyakarta oleh Pangeran Mangkubumi. Isi perjanjian Giyanti ada 9. 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono dengan separuh kekuasaan Kerajaan Mataram. Hak kekuasaan itu diberikan atau diwariskan secara turun-temurun. 2. Rakyat Kesultanan harus bekerja sama dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan VOC. 3. Para bupati atau pejabat eksekutif atau gubernur harus bersumpah setia pada VOC. 4. Pengangkatan bupati atau pejabat eksekutif harus mendapat persetujuan VOC. 5. Sultan harus mengampuni bupati atau pejabat eksekutif yang memihak VOC dalam peperangan. 6. Sultan tidak akan menuntut hak Pulau Madura atau daerah pesisir lain yang telah diberikan Pakubono II kepada VOC. Sebagai gantinya, VOC akan memberi uang ganti rugi sebesar 10 ril setiap tahunnya. 7. Sultan Hamengkubuwono akan memberikan bantuan jika Sultan Pakubono III membutuhkan. 8.
Sultan akan menjual bahan makanan dengan harga yang ditentukan VOC. 9. Sultan berjanji menepati segala macam perjanjian yang pernah dibuat antara penguasa Mataram terdahulu dengan VOC. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.